Sebagai warga Indonesia yang taat hukum dan aturan, pernahkah kalian merasa penasaran tentang bagaimana suatu hukum serta HAM berjalan di Indonesia? Apa yang mendasarinya? Dan apa saja yang perlu kita ketahui? Maka dari itu, mari simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jovanka Anabel Gasia Silaban, dari SMK SMAK Bogor kelas 12, yang akan memberi penjelasan mengenai hal ini. Mari kita mulai dari perspektif hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum dibagi menjadi dua, berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Namun, bagaimana interaksi antara kedua jenis hukum ini dalam kehidupan sehari-hari? Hukum tertulis, sebagai landasan utama, adalah hasil dari upaya lembaga legislatif bersama eksekutif. Konstitusi negara, sebagai hukum dasar tertulis, memberikan landasan konseptual bagi segala tindakan negara. Sementara, hukum tidak tertulis, yang juga sering disebut sebagai hukum kebiasaan, merujuk pada norma-norma hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan pembagian hukum tertulis dan tidak tertulis berdasarkan contoh-contohnya. Pada hukum tertulis, misalnya terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah. Di sampingnya, hukum tidak tertulis, misalnya terdapat hukum adat, dekret presiden, dan pidato presiden. Selanjutnya, yaitu pengertian dan fungsi hukum. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, jika merujuk pada ahli, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat. Fungsinya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu sistem kontrol, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial. Sekarang, masuk ke pengertian dan fungsi HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut salah satu ahli, yaitu Thomas Hobbes, HAM adalah jalan keluar mengatasi keadaan homo homini lupus, belum omnium contra omnes, yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat akan menyerahkan haknya ke penguasa. Fungsi HAM sendiri juga terbagi menjadi tiga, yaitu perlindungan individu, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan tanggung jawab negara. Terakhir, penerapan hukum dan HAM, di mana akan membahas mengenai prinsip penegakan serta peran dan tanggung jawab individu. Prinsip penegakan hukum dan HAM memiliki 3 poin penting. Pertama, keadilan, di mana setiap individu diperlakukan adil dan setara di hadapan hukum, dengan penegakan hukum yang tidak memihak, proses transparan, dan putusan berdasarkan bukti kuat. Kedua, kedaulatan hukum, di mana hukum harus menjadi panduan utama bagi pemerintah dan individu, tanpa pengecualian atau perlakuan istimewa. Dan yang ketiga, perlindungan HAM, di mana setiap individu memiliki hak fundamental yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Lalu, apa peran dan tanggung jawab setiap individu? 3 hal yang paling utama, yaitu kesadaran akan HAM itu sendiri, pencegahan pelanggaran HAM, dan menghormati HAM milik orang lain. Pada hakikatnya, negara pun telah menjamin hak setiap individu. Terdapat pada pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Nelson Mandela, mengingkari hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan mereka. Mari, bersama-sama memperjuangkan keadilan dan persamaan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Salam taat hukum. Terima kasih.